Sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada Saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi Saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk direschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar perasaan politik Saudara Joko Widodo, ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendowngrade dirinya, ya menjatuhkan reputasi politiknya. Nah, tindakan Saudara Joko Widodo yang tidak memenuhi panggilan pada saat yang sama dengan alasan sakit justru hadir di acara Kongres PSI itu justru yang mendowngrade reputasi Saudara Joko Widodo. Harusnya sebagai warga negara, apalagi mantan presiden 2 periode, sebagai bapak bangsa, negarawan, dipanggil polisi datang. Dan lucunya ya pihak Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan respon kompres bahwa Saudara Jokowi ya dipanggil tapi tidak hadir, mangkir misalnya begitu kan. Tapi kalau di klien kami baru klarifikasi saja, undangan klarifikasi tidak hadir langsung disebutkan. Kami sudah mengundang, memanggil terakhir agak kecengklak ya katanya. Oh terakhir maaf bukan memanggil tapi mengundang, tapi tidak hadir. Nah hari ini kenapa? Giliran kubu Saudara Joko Widodo tidak hadir, tidak ada kompres resmi dari Polda Metro Jaya, tidak juga pernah menerangkan bahwa panggilan itu sudah patut dan kapan akan diperiksa lebih lanjut. Jadi salah satu ya parameter keadilan itu jika proses prosedur dan tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan itu diberlakukan secara sama. Apa aja dibahas Pak tadi Pak? Kita bahas Rahasia dong Pak. umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Kita harus ganti, ya? Oke, terima kasih. Saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi. Yang terakhir, logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Oh, lupa kayaknya. Gajah yang pertama itu kuat, bijak, setia. Setelah itu gajah yang kedua baru yang huhuhu itu. Itu. Ya. Yaudah, berdiri dulu. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Terima kasih, silakan duduk kembali. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Oh, lupa kayaknya. Gajah yang pertama itu kuat, bijak, setia. Setelah itu gajah yang kedua baru yang huhuhu itu. Itu. Ya. Yaudah, berdiri dulu. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Terima kasih, silakan duduk kembali. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi. Yang terakhir, logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini mengenai Partai Solidaritas Indonesia yang ya mengulangi saja partai dinasti, partai keluarga, partai orang kuat, partai yang terstruktur tidak demokratis.
Sama seperti partai-partai lainnya. Makanya saya katakan di Indonesia ini tidak ada partai yang demokratis, yang ada adalah political party enterprise, ya, perusahaan partai politik. Barangkali yang rodok-rodok agak mending cuma PKS saja, di mana kepemimpinan itu bergilir dari elit ke elit dan tidak pakai darah biru, ya. Tetapi partai lain belum membuktikan hal tersebut. You name it. Mulai dari mungkin Golkar juga to some extent relatively ada pergantian yang tidak harus darah biru, tapi memang itu eksistensi Golkar sejak lama. Dan memang Golkar tidak dibentuk dengan klan tertentu, tetapi begitu ketua umumnya terpilih maka semuanya ikut ketua umum. Beda sama PKS, tetap dia mengandalkan sistem yang komunal sifatnya, paling tidak kekuasaan kolektif di Dewan Suro masih kuat, sehingga figur presiden partai tidak terlalu menonjol. Jadi satu-satunya partai yang barangkali kita katakan masih ada struktur demokratisnya atau demokrasi yang terbatas cuma PKS saja. Yang lainnya sangat tidak hanya oligarkis tapi individualis. Mulai dari partai PDIP, kemudian partai Gerindra, partai Nasdem, partai PKB, partai Amanat Nasional juga mulai ikut-ikutan dengan Zulkifli Hasan. Sepertinya tidak mau turun dari kepemimpinan partai politik. Bila perlu seumur hidup barangkali. Nanti akan diserahkan atau diturunkan kepada putranya atau putrinya. Sama, udah mirip ya kan. Kemudian ya sekarang tidak terlihat siapa jagonya karena Zulkifli Hasan masih sehat walafiat untuk memimpin partai kan begitu. Jadi begitulah ya. Jadi coba akan kita lihat kembali dan kemudian kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh Jokowi yang mengatakan bahwa partainya itu tidak akan menjadi partai yang dimiliki oleh segelintir orang, tapi partai yang betul-betul itu klaim dia yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Belok sen kanan belok kiri. Ini Jokowi prediksi PSI akan jadi partai kuat dan besar, tidak ada kepemilikan elit dan keluarga. Padahal yang sedang bicara itu adalah pemiliknya sekarang. Pendiri, kalau tidak dapat darah keluarga Pak Jokowi, kita tutup PSI. Udah kelihatan kan ya. Bayangkan masa ada partai yang kalau tidak dipimpin oleh keluarga Jokowi ditutup aja. Kelihatannya main-main, tetapi serius itu. Ya, sudah bisa dipastikan mau pemilihan raya dan lain sebagainya pasti yang terpilih keluarga Jokowi. Kalau Jokowi maju sebagai ketua umum partai, Jokowi yang terpilih. Kalau Kaisang yang terpilih. Kan kira-kira begitu ya. Tergantung siapa dari keluarga Jokowi yang mau maju. Kalau Gibran maju, Gibran yang terpilih. Jadi itu menunjukkan bahwa mulai elitis, mulai dinasti. Oke. Coba kita bacakan dari Jokowi dulu ya. Oke. Dan saya agak kaget juga, Zulfan Lindan ternyata sudah on the line, sudah barisan di sana. Barisan PSI pantas saja. Unpacking gitu. Kerjanya adalah menyerang orang-orang yang mengatakan ijazah Jokowi asli ya. Rupanya sudah di sana Zulfan Lindan setelah dari PDIP, kemudian ke Nasdem berhenti, sekarang ke PSI ya. Yang jelas dia duduk di bagian depan entah sebagai apa. Jokowi prediksi PSI akan jadi partai kuat dan besar, tidak ada kepemilikan elit dan keluarga. Solo, Kompas TV, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi memprediksi Partai Solidaritas Indonesia PSI akan menjadi partai kuat dan besar, tetapi belum pada tahun 2029 mendatang. Belum pada tahun 2029 ya. Jokowi menyampaikan hal itu saat berpidato dalam Kongres PSI di Kota Solo, Jawa Tengah. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa, ada step-stepnya, belum di 2029 kata Jokowi. Oke. Berdasarkan feeling atau perasaannya kata Jokowi, PSI akan mulai menjadi partai besar dan kuat pada tahun 2034 mendatang ya. Maksudnya saat putra-putrinya sudah bisa jadi calon presiden semua ya. Itu pun dengan catatan seluruh mesin partai bekerja keras.
Feeling saya akan mulai di 2034 dengan catatan semuanya mesinnya bekerja keras. Ia kemudian menjelaskan alasannya, ya ini PSI akan menjadi partai besar dan kuat di masa mendatang. Pertama, kata dia, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super terbuka. What? Terbuka di mana? Yang artinya saham partai ini tidak dimiliki oleh saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus dan kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga, apalagi semua memiliki saham yang sama, ucapnya. What? Oleh sebab itu, kata dia, seharusnya seluruh anggota dan kader bersama-sama turut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Alasan kedua, ia meyakini bahwa PSI akan menjadi partai besar dan kuat adalah pelaksanaan e-voting dalam pemilihan ketua umum. Menurutnya ini adalah sebuah revolusi demokrasi. Is it? Oke. Saat ini, kata Jokowi, mungkin yang berpartisipasi baru 84%, tapi nantinya jika sistem ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI ikut berpartisipasi dalam pemilu raya. Muncul calon-calon yang banyak dan tidak kita perkirakan nantinya bisa terjadi. Itulah partai super TBK dan pelaksanaan e-voting. Voting online, karena setiap anggota memiliki kekuatan, dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Iya, tetapi siapa yang paling banyak duitnya, tetap aja itu yang terpilih. Jika model politik seperti itu dilakukan, Jokowi meyakini ke depannya tidak akan ada lagi yang namanya politik di belakang layar karena semuanya terbuka dan transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang, keputusan nanti ada di seluruh keluarga, di seluruh anggota. Dan yang paling penting dalam kita berbangsa dan bernegara, saya ingin orientasi seluruh kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan pribadi-pribadi, ucapnya ya. Karena Jokowi harus dibaca sebaliknya ya. Oke, nanti kita kritisi ya, gitu, dengan positif dan negatifnya. Oke, positifnya apa, kemudian negatifnya apa, kita harus fair ya. Nih, coba kita lihat pidato dari Jeffrey Giovanni ya, yang dulu pernah di partai apa, PAN ya. Itu pendiri, .2, kalau tak dapat darah keluarga Pak Jokowi, kita tutup PSI. Coba bayangkan ya. Solo, Channel Indonesia. Pendiri Partai Solidaritas Indonesia PSI Jeffrey Giovanni mengungkapkan secara terbuka bahwa masa depan PSI sempat ditentukan oleh dukungan Presiden Joko Widodo atau keluarganya. Jeffrey menyatakan para pendiri PSI harus siap mengubur partai jika tidak mendapatkan darah Jokowi. Bayangkan. Hal itu disampaikan Jeffrey saat membuka Kongres PSI di Solo Sabtu. Jeffrey mengaku pernah menyampaikan peringatan serius kepada jajaran elit PSI. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini, kata Jeffrey. Ia yakin perolehan suara partainya di pemilu 2024 akan turun jika tidak ada terah Jokowi di PSI. Ia pun mengultimatum jika perolehan suara partainya turun maka PSI harus tutup. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI karena kita harus percaya partai kalau didirikan kemudian suaranya menurun itu artinya masyarakat enggak percaya kepada kita, kata dia. Jeffrey juga menyinggung perolehan suara PSI di bawah kepemimpinan Grace Natali pada pemilu 2019 yang mencapai 1,89%. Menurutnya angka itu justru lebih tinggi dari prediksi berbagai lembaga survei menjelang pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024. Februari 2023, 3 lembaga survei menempatkan kita di bawah 0,5%. Ada yang 0,3, 02, bahkan 0,4%. Bayangkan waktu kita pendek dan kita hanya punya modal 0, ujarnya. Dalam situasi itu, Jeffrey bahkan menyarankan agar Grace Natali meminta Jokowi atau anggota keluarganya bergabung dengan PSI dengan cara apapun. Saya bilang ke Grace, kalau perlu nangis sekencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia, kata dia. Luar biasa ya. Akhirnya usaha PSI membuahkan hasil. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, bergabung dengan PSI menjelang pemilu 2024, tepatnya pada bulan September 2023. Namun bergabungnya Kaisang ke PSI bukan tanpa drama. Jeffrey membeberkan sudah merayu Kaisang sejak Maret 2023. Raja Juli Antoni waktu itu bilang ke saya hampir setengah menangis, "Bang, udah di WhatsApp, udah dibaca tapi nggak dibalas-balas," kata Jeffrey. Apa yang ingin saya katakan, sobat era sekalian?
Dari dua berita ini saja sudah muncul paradoks ya. Jokowi yakin kalau partai ini akan menjadi partai besar karena tidak ada kepemilikan elit dan keluarga. Tapi pendirinya yakin kalau tidak ada kepemilikan elit dan keluarga, maka partai ini tidak akan maju, yaitu kepemilikan elit atau keluarga Jokowi. Udah jelas kan? jadi mau diapakan lagi ya? Tetapi ya anyway, ya selamat ya kepada PSI yang sudah itu ya PSI. Ada gambar-gambar, ada meme-meme ya, meme ditampilkan saja nggak apa-apa ya. Mengenakan topeng gajah warna merah, kemungkinan wajah aslinya serigala. Lambang kepalsuan, munafik, penuh tipu daya, sudah tapi belum, a kind of thing ya. Oke. Itu nggak usah disampaikan ya, itu nggak usah disampaikan ya. Yang disampaikan ini aja, Hong PSI Partai Gajah Super. Ini ada sindiran ya, PSI dinaiki oleh Kaisang, Gibran dan Jokowi ya. Jelang Kongres PSI, bendera PSI dengan logo baru bertebaran di Surakarta. Sosok gajah yang dipilih jadi logo menarik karena jadi kendaraan para raja di Jawa dan Sunda zaman dahulu. Jadi saudara sekalian, siapa yang mengganti logonya ya? Tiba-tiba logo berganti begitu saja, apakah berdasarkan keputusan partai ataukah berdasarkan keputusan orang per orang? Jadi saya terus terang tidak yakin sampai hari ini bahwa ada partai di Indonesia yang demokratis, terbuka, apalagi mengatakan super terbuka, di mana pemilihannya itu bergantung. Kenapa e-voting raya ini bisa dilakukan? Ya karena yakin, pendirinya udah ngomong kalau nggak ada darah Jokowi, maka partai ini tutup aja. Jadi sudah pasti mau di voting sekalipun, yang ikut ke PSI itu kan karena ikut kepada ingin menikmati dalam tanda kutip gula-gulanya Jokowi, kan begitu. Makanya mereka berkumpul di sana karena sudah merasakan manisnya gula Jokowi. Grace Natali sekarang masih menjadi komisaris di Mind ID, ya kan? Raja Juli masih menjadi menteri. Jadi walaupun partainya kecil, tidak lolos parliamentary threshold, tetapi punya perwakilan banyak menteri. Jokowi sendiri memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi sahabat era sekalian, mau diapakan coba ya? Ade Armando nggak hadir ya kelihatannya ya. Yang jelas Cokro TV pendukung Jokowi dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur PSI ini adalah infrastruktur kekuasaan. Tapi coba bayangkan, dengan infrastruktur kekuasaan saja, itu PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apalagi nanti infrastruktur kekuasaannya makin lemah, dan partai bersifat transaksional. Apa-apa duit, dan lain sebagainya. You can imagine kan? Oke, tapi heran juga ya. Ada orang-orang yang kita anggap idealis, mau gabung juga. Apakah dulu terus terang saja, sobat era sekalian, saya pernah di awal-awal sekali itu diundang oleh PSI di CSIS untuk memberikan pengarahan. Ya waktu itu, dan saya cukup kenal juga dengan Grace Natali ya. Tetapi belakangan saya melihat, loh kok partai ini berubah menjadi partai yang pendukung kekuasaan. Saya tadi berharap PSI menjadi partai yang betul-betul partai yang melawan, partai yang oposisional dengan kekuasaan. Ternyata pada era pemerintahan Jokowi dia oposisional terhadap DPR. Tetapi apa yang dikatakan pemerintah benar, ya sudahlah ya. Kalau saya mengatakan partai tidak bisa kalau baru berdiri sudah menjadi bagian dari pemerintahan atau langsung dukung pemerintahan. Karena biasanya partai itu berdiri karena aspirasi untuk melawan kekuatan atau melawan rezim. Nah, dalam konteks ini saya hanya ingatkan kepada Anies Baswedan ya dan Partai Gerakan Rakyat. Tolong jangan ulangi lagi membentuk partai hanya untuk kepentingan satu orang. Ya kan? Jadi harus ada step-stepnya. Kalau hanya untuk kepentingan satu orang akan bahaya. Begitu orang tersebut berlalu, partai itu menjadi partai yang bebas. Jadi lebih baik
partai itu betul-betul menjadi partai yang rasional, logis ya. Memang selalu ada yang namanya partai itu ada namanya patron ya. Misalnya kalau Partai Gerakan Rakyat, misalnya kalau menjadi partai itu patronnya jelas Anies Baswedan. PSI patronnya PSI. Tetapi patronase itu harus menyediakan ruang bagi demokrasi. Maka paling bagus adalah ya patron itu tidak perlu menjadi ketua umum partainya. Patron itu ya cukup menjadi ketua Dewan Pembina misalnya dan lain sebagainya. Itu pun di Dewan Pembina tidak boleh hanya ada satu orang, harus ada majelis yang barangkali bisa memberikan pendapat lebih sejuk ya, lebih tidak punya kepentingan dan lain sebagainya. Ya mirip-mirip PKS bolehlah. Jadi ada ketua umumnya, eksekutif sehari-hari, tapi hal-hal strategis diambil oleh majelis atau Dewan Suro. Beda dengan partai lain. Antara ketua umum sama ketua Dewan Pembina itu dirangkap menjadi satu. Gimana caranya? Misalnya di Gerindra ketua umumnya Prabowo Subianto, tetapi ketua Dewan Pembinanya dia juga. Di Nasdem begitu juga. Di PDIP ya begitu juga. Ya, jadi tidak ada sebuah sebuah badan di atas eksekutif. Nah, kalau PSI ya mending barangkali ketuanya Kaisang, lalu ketua Dewan Pembinanya Jokowi. Tetapi model seperti ini ya model Demokrat saja. Ada SBY sebagai ketua Majelis Tinggi, kemudian ada AHY putranya sebagai ketua umum. Jadi begitulah partai-partai kita. Jadi warning ya, kalau mau bikin partai, mohon partai tersebut menjadi partai yang demokratis. Walaupun awalnya ada tokoh-tokoh yang menginspirasi partai tersebut. Seperti Gerakan Rakyat. Kalau jadi partai politik ya tentu tokoh pemersatu atau inspiratifnya adalah Anies Baswedan. Tetapi sekali lagi Anies harus menyediakan ruang berdemokrasi di partai tersebut. Ya, dia tidak usah menjadi misalnya eksekutif sehari-hari. Cukup menjadi Dewan Pembina, menjadi orang yang dihormati, tetapi keputusan sehari-hari harusnya tetap di eksekutif partai ya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita lihat, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Belum apa-apa, sudah paradoks ya. Mengatakan tidak ini, tetapi ternyata jauh panggang dari api gitu. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Kemudian apalagi nih, saya tidak ingin mengatain ya. Logo ini lebih bagus begini ya. Ragu PSI bisa besar jika kader-kadernya masih jauh berperilaku nyinyir dan jilat menjilat. Logo berganti artinya PSI berganti, pemilik atau pemegang sahamnya berganti. Partai terbuka kebalikannya partai penjilat. Kalau mau hidup di dunia harus bayar, kalau nggak bayar berarti ngutang. Jujur, gratis, bohong, gratis. Maksudnya apa ini ya? Jokowi kenapa ya nggak resmi masuk PSI, aneh juga, dan mengatakan dia akan bekerja buat PSI sebagai apa, ya kan? Masa ada orang lain yang bekerja? Nah, kelihatan kalau dia main dua kaki masih, tapi ya itu urusan dia lah dengan PSI karena dia masih ada projo, masih ada pro Jokowi dan lain sebagainya ya. Kalau PKI masih ada, mending PKI daripada PSI. Ya enggak juga begitulah ya, jangan terlalu berlebihan. Jangan mau ditipu dua kali. Introspeksi dirimu sendiri, lebih bijak sebelum mengkorek-korek dapur orang lain. Selamat 1, 2, 3 ya. Anda ini bagaimana sih? Ini bukan soal dapur bro. Kita bicara tentang sebuah entitas publik, ya kan? Nggak ada dapur-dapur. Saya nggak punya dapur, ya kan? Saya tidak tergabung di dalam partai apapun, begitu kan? Ya, masih an independent person, kan begitu.
Sehingga ini adalah komentar seorang pengamat. Nah, sebagai seorang pengamat, saya mengamati begitu. Masa kebebasan berpendapat Anda mau pasung begitu ya? Kemudian PSI, Partai Nepotisme dan Politik Dinasti, ya, Partai Sebar Ijazah, Perkumpulan Sara Indonesia. Jadi yang jelas ya, ketika muncul PSI sudah sangat anti kanan dan lain sebagainya ya. Kita lihatlah apakah partai ini akan menjadi partai yang punya masa depan atau tidak. Tapi tentu paradoks PSI itu ya nggak hilang antara pernyataan Jokowi dengan pernyataan pendiri. Satu mengatakan partai super terbuka, tapi satu mengatakan partai darah Jokowi. Yang artinya kalau tidak ada darah Jokowi ditutup saja. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas. Ciao.